Ya, selanjutnya perkenalan dari Pendeta Nehemia. Pendeta Nehemia asli orang Bali dan jemaat hampir semua orang Bali, Pak ya. Jadi ini kita bersyukur dan memuji Tuhan, dan acara selanjutnya untuk firman Tuhan. Ya, saya persilakan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, saya sangat bahagia pagi ini boleh hadir di tengah-tengah jemaat di tempat ini. Terima kasih kepada Pak Gembala yang memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani di dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya minta maaf karena suara saya sudah hampir habis, tetapi masih ada. Saya sangat bersyukur hal itu. Jadi sebenarnya sudah dari awal bulan Agustus saya ada pelayanan ke Batu Malang untuk menyampaikan firman Tuhan di radio, tapi direkam di situ. Dan sudah lama saya jalani, tapi baru kali ini saya khotbah 20 kali dan sekali khotbah 15 menit suara habis. Ya, artinya menjadi terganggu gitu ya. Tapi saya harus mengucap syukur menerima hal itu, karena apapun yang saya ucapkan masih bisa didengar dan masih bisa dimengerti oleh orang lain. Itu yang saya sangat bersyukur. Nama saya tadi sudah disebutkan, saya datang bersama istri. Mungkin bisa istri berdiri. Mungkin ada yang belum kenal. Ini dia, satu-satunya istri saya. Ya, kami sangat bersyukur karena selama Tuhan percayakan di Tabanan, Tuhan telah memberkati kami. Dan ya, memang pelayan Tabanan ada suka duka, dan saya percaya dimanapun itu bisa terjadi. Tapi saya bersyukur Tuhan selalu berikan kekuatan, selalu ada jalan penyelesaian. Tantangan boleh datang, persoalan boleh datang, kesulitan boleh datang, karena memang Alkitab yang berkata kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Tuhan selalu memberikan pertolongan, dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Itu yang luar biasa. Walaupun kadang-kadang kita berpikir kok belum juga ya, tetapi waktu Tuhan itu selalu indah, dan kita akan dapat mengerti apa rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saudara, pagi ini saya malam bergumul mau menyampaikan firman Tuhan yang mana ya. Apalagi pagi ini ada pelantikan majelis gereja, pengurus yang Tuhan percayakan untuk periode yang akan datang. Tetapi saya tidak berkhotbah untuk pengurus yang akan dilantik, tetapi saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu berlaku untuk setiap orang, baik yang mendengar, yang memberitakan, sama-sama berguna firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya ingin mengajak kita bersama-sama belajar firman Tuhan tentang sebuah komitmen. Jadi kalau kita berbicara tentang komitmen, saya yakin itu bukan satu hal yang baru. Komitmen adalah satu tekad. Komitmen adalah sebuah kemauan yang akan kita lakukan. Komitmen sebuah langkah yang kita sudah tahu apapun resikonya kita akan tanggung. Dan itu komitmen. Dan komitmen yang diambil tentu merupakan sebuah pertimbangan. Kalau saya lakukan, dampaknya akan begini. Kalau saya tidak lakukan, akibatnya akan terjadi seperti ini. Jadi dengan sebuah pertimbangan-pertimbangan seperti itu, akhirnya muncul satu komitmen untuk berbuat, untuk melakukan sesuatu. Dan hal inilah yang ingin saya ajak kita bersama-sama untuk melihat di dalam Alkitab. Yang pertama, mari kita akan melihat di dalam kitab Yosua, pasalnya yang ke-24. Yosua adalah pengganti daripada Musa. Yosua sudah lama bergaul dengan Musa, sudah melihat bagaimana cara hidupnya Musa, bagaimana kepemimpinan Musa, bagaimana Tuhan menyertai Musa, bagaimana Tuhan memakai Musa. Dan Yosua cukup mengenal siapa itu Yosua. Itu sebabnya dalam pengalaman hidupnya, dalam perjalanan hidupnya, akhirnya
Yosua mengambil sebuah komitmen. Di dalam Yosua pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Ya, Yosua pasal 24 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Saya akan membaca, Bapak Ibu boleh menyimaknya dan memperhatikannya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadat di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sebuah komitmen yang diambil oleh Yosua, yaitu dia bertekad untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Saudara, kata beribadah kepada Tuhan sudah umum, lazim, biasa orang sudah ucapkan, bahkan seringkali biasa orang lakukan, seperti datang ke gereja, lalu ikut dalam seluruh rangkaian acara di gereja, selesai pulang, lalu menyimpulkan saya sudah beribadah kepada Tuhan. Tetapi benarkah yang Tuhan maksudkan di sini adalah ibadah yang benar kepada Tuhan? Kalau kita membaca di dalam surat Roma pasal 12 ayat 1, itu kebenaran sebuah ibadah kepada Tuhan, yaitu datang untuk mempersembahkan korban kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang sudah lama di Bali, melihat orang Bali kalau mereka mau sembahyang, mereka mau ibadah, mereka bukan jalan tanpa bawa apa-apa. Jadi mereka sudah mempersiapkan diri, mereka mau beli buah-buah, mereka mau beli jajan, mereka mau buat sesuatu, lalu mereka usung, tidak menggunakan kendaraan, tetapi berjalan kaki menuju ke tempat di mana mereka katanya mau mempersembahkan korbannya kepada Tuhan. Walaupun dalam tanda petik bukan itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi yang saya katakan di sini adalah mereka telah mempersiapkan sesuatu, mereka membawa sesuatu untuk diberikan kepada Tuhan. Itulah ibadah. Walaupun sebenarnya banyak di antara mereka yang menggerutu. Kemarin adik ipar saya mendengar teman segurunya ngomel-ngomel, harga buah sekarang kok mahal sekali. Mereka mau buat upacara harus mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk membeli buah. Lalu adik saya bilang, kalau begitu ada cara yang mudah. Pergi saja ke Ubud, di sana ada banyak buah. Hari ini bisa dipakai sampai 1 tahun gak busuk-busuk. Itulah buah palsu, saudara. Ya. Tetapi yang saya maksudkan di sini adalah ibadah itu adalah membawa sesuatu yang mau diberikan kepada Tuhan, yang mau dipersembahkan kepada Tuhan. Dan itu yang Paulus katakan di dalam Roma. Kita membawa tubuh, jiwa, dan roh kita sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan kepada Allah. Tetapi sangat jarang orang Kristen, kalau mereka pergi ke gereja, mereka tidak memikirkan, mempersiapkan, mau mempersembahkan tubuh mereka. Jadi hendaknya kita mempersiapkan apa yang kita mau beri kepada Tuhan. Apakah itu mungkin puji-pujian kita? Apakah itu mungkin talenta yang kita miliki, kita bawa, kita persembahkan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Atau juga harta benda, uang yang kita miliki, kita bawa, kita persiapkan kepada Tuhan. Tetapi ada satu hal yang lucu, sempat terjadi di jemaat kami, karena mereka baru, setiap kali mereka datang ke gereja, mereka cari sekolah minggunya. Di situ baru mereka rebutan tukar uang untuk persembahan. Jadi dari rumah mereka belum persiapkan.
Jadi mereka sampai di sekolah minggu kan uangnya kecil-kecil. Jadi mereka tukar uang rebutan. Siapa duluan, dia yang dapat. Atau kadang-kadang sudah sampai di gereja, baru kita lupa bahwa ada hal-hal yang ketinggalan, Alkitabnya lah, dan lain sebagainya. Jadi saudara, ibadah yang benar adalah kita mau pergi ke rumah Tuhan dan kita mempersembahkan korban kita kepada Tuhan. Tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Jadi kita bukan sebagai penonton orang bernyanyi, kita bukan sebagai penonton orang yang melakukan sesuatu, tetapi mari kita melibatkan diri kita, mempersembahkan apa yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan. Memang Alkitab juga katakan untuk melakukan hal seperti itu tidak gampang. Kenapa saya katakan tidak gampang? Alkitab berkata, firman Tuhan berkata di dalam pertama Timotius pasal yang keempat ayat 7, latihlah dirimu untuk beribadah. Jadi untuk beribadah itu firman Tuhan katakan kita harus melatih diri kita. Bagaimana harus kita beribadah, bagaimana kita harus menampilkan diri kita kepada orang lain, bagaimana kita mengucapkan sesuatu kepada orang lain. Dalam renungan di radio tadi pagi, saya diberkati oleh Tuhan. Setiap kali kita bertemu dengan orang, dapatkah kita mengucapkan shalom kepada mereka? Bukan menyalahkan mereka, bukan menghina orang lain, tetapi kita memberkati orang lain dimanapun kita berada. Itu ibadah yang kita lakukan kepada Tuhan, melatih diri. Berarti kita harus melatih diri kita bagaimana beribadah kepada Tuhan dan mengikuti seluruh rangkaian ibadah sampai selesai. Yosua, dia mengambil tekad, sekalipun orang lain tidak lagi beribadah kepada Tuhan, sekalipun orang lain berhenti beribadah kepada Tuhan, tetapi Yosua katakan, saya dengan keluarga, seisi rumah saya akan tetap beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena Yosua tahu apa itu ibadah, dan dia tahu mengapa dia harus beribadah kepada Tuhan. Saya tahu tidak sedikit orang Kristen merasa kecewa. Dia katakan, Pak, saya sudah sering beribadah, saya sudah rajin ke gereja, saya sudah melakukan apa yang Bapak katakan, tetapi kenapa hidup saya masih seperti ini? Mengapa saya tidak berhasil? Mengapa usaha saya tidak maju? Saya katakan karena ada kekeliruan tentang beribadah kepada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Keluaran, di sana jelas sekali firman Tuhan katakan bahwa ibadah itu adalah bukan supaya, tetapi karena. Mari kita lihat ayat itu di dalam Keluaran. Ya, di dalam Keluaran pasalnya yang ke-13. Keluaran pasal 13 ayatnya yang ke-8. Ya, saya akan membaca ayat itu. Keluaran pasal 13 ayat 8. Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki, ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Saudara, firman Tuhan mengingatkan bahwa di dalam setiap kali kita beribadah kepada Tuhan, di setiap kali kita memberikan korban syukur kita kepada Tuhan, korban persembahan kita kepada Tuhan, jangan dilandasi dengan pemahaman supaya saya diberkati, supaya saya beruntung, supaya usaha saya maju. Jangan. Tetapi firman Tuhan katakan, semua yang kita lakukan hendaknya kita dasari karena Tuhan sudah memberkati saya, karena Tuhan sudah mencukupkan kebutuhan saya, karena Tuhan sudah menyelamatkan saya, karena Tuhan sudah rela mati di salib menggantikan saya. Dosa saya sudah dihapuskan, saya mendapatkan hidup yang baru. Itu sebabnya saya harus beribadah kepada Tuhan. Ini landasan yang dimiliki oleh Yosua. Dia tidak menuntut kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah rajin beribadah, berkati dalam usaha